Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah, menyembah, memuliakan, memuji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami undang Roh-Mu hadir lebih lagi. Menjamah setiap hati kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah tempat di mana Engkau boleh bersemayam dalam hati kami Tuhan. Jamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, yang terbelenggu, yang punya beban berat Tuhan. Berikan kami kelegaan, kelepasan, kemerdekaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi aku dengan kuat kuasa Roh Kudus. Apa yang kusampaikan, firman Tuhan dari sorga. Dan biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh diangkat, kami boleh diberikan kemenangan, kami boleh dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah kami boleh menyatu dengan Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai ruangan ini Roh Kudus. Biar hanya hadirat Tuhan yang kuat. Yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Adik-adik semua silakan duduk. Apa kabar semuanya? Amin. Ini kayaknya udah kompak semuanya. Saya turun ke bawah ya. Kayaknya lebih enak begini, lebih dekat gitu loh, terlalu jauh. Saya bersyukur ini diundang oleh Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga semua. Saya percaya bahwa kan merupakan satu kebetulan kalau saya pada pagi hari ini hadir di tempat ini. Tapi satu hal saya ingin sampaikan bahwa tadi apa yang disampaikan melalui video bahwa adalah satu hal memang yang penting di mana gereja di tempat ini dan saya tahu bahwa itu adalah firman Tuhan bahwa setiap kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, bahwa hadirat Tuhan adalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita harus terus mencari hadirat Tuhan melalui menyembah, memuji, melakukan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin share satu hal yang sangat sederhana sebetulnya. Tetapi saya ingin ingatkan kepada setiap kita agar kita itu dipercaya oleh Tuhan. Siapa mau dipercaya oleh Tuhan? Kalau engkau dipercaya oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak hanya memberkati kehidupanmu, tapi Tuhan juga akan memakai kehidupanmu menjadi berkat. Ini satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tadi saya sempat share kepada Ibu Gembala bahwa saya ini baru kembali kemarin kan beberapa hari yang lalu. Ada pergi dari luar negeri baru kembali. Jam tidurnya juga masih sama seperti jam tidurnya negara Eropa. Jadi bangun semalam saya bilang istri saya, waduh saya harus bangun pagi nih. Karena kalau beberapa hari yang lalu ini 2 hari tidurnya jam 4:30, jam 4:45. Bangunnya jam 9 pagi gitu loh. Wah ini repot nih, saya harus bangun pagi hari ini melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur tadi dalam perjalanan selama 1 jam lebih itu saya menyembah Tuhan. Dan saya mengalami hadirat Tuhan. Tuhan menjamah hati saya nangis di mobil gitu, mengalami kasih Tuhan. Nah itulah yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita itu selalu berada dalam hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin share satu firman yang sering kali kita dengar ya, tapi kita ingin belajar pada pagi hari ini. Kita buka dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Saya tahu bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita itu diuji oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk tetap kita berpegang pada firman Tuhan dan tetap serupa seperti Kristus. Walaupun untuk serupa seperti Kristus 100% menurut saya nggak mungkin. Tidak mungkin bagi saya karena kita lahirnya udah beda. Dia adalah Tuhan. Dia adalah roh. Kita manusia. Ya. Tetapi kita mau terus hari demi hari belajar untuk serupa seperti Kristus. Dan saya mau katakan tadi pada waktu awal Anda mau dipercaya, Anda ingin diberkati, Anda ingin jadi berkat. Nah ini salah satunya bahwa waktu Anda ingin terus belajar dalam kehidupan ini serupa seperti Kristus, Tuhan akan memakai kehidupanmu. Tuhan tidak hanya memberkatimu, tapi Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Jadi tingkatannya engkau diberkati dan engkau dipakai oleh Tuhan jadi berkat, itu beda. Berarti Anda punya tingkatan yang lebih tinggi lagi, tidak hanya diberkati, namun jadi berkat. Nah, pada pagi hari ini kita mau baca dulu Matius 10 ayat 16. Seringkali kita baca ayat ini kan, benar kan? Dikatakan apa? Lihat, ini perkataan Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu seperti
domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aduh, saya lupa lagi. Saya mau kasih satu gambar sebetulnya. Ya, satu gambar yang menarik gitu loh ya. Supaya Bapak Ibu lebih tahu, lebih menangkap mengenai hal ini, bahwa sebetulnya kita ini hidup di tengah-tengah serigala yang buas. Siapa setuju? Hah? Siapa setuju? Anda mau jadi domba atau serigala? Kenapa jadi domba? Karena apakah itu jawaban dari ibu-ibu aja karena domba yang lembut? Kalau laki-laki mau jadi serigala apa jadi domba? Hah? Kira-kira kalau laki-laki lebih cocok di serigala apa domba? Saya ini ada gambar bagaimana ya Bu ya? Saya mau bagikan ya gambar ini ya. Satu gambar memungkinkan nggak ya? Hah? Oh, serigala berdua domba ya? Aduh, saya sayang nih. Ada satu gambar yang menarik menurut saya yang saya mau bagi sebetulnya. Bagaimana setiap kita itu tentunya baik bapak atau ibu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi apa? Domba. Bukan menjadi serigala. Tapi saya tahu bapak-bapak juga ada yang mungkin karakternya latar belakangnya. Tapi saya tahu yang tempat ini nggak ada lagi jadi serigala. Ya kan, itu zaman dulu ya serigala. Saya juga dulu jadi serigala bahkan jadi singa gitu loh kan. Kadang-kadang Anda dalam situasi kondisi tertentu, Anda terjepit, Anda punya masalah. Bisa saja bapak-bapak atau ibu ya saya katakan, Anda bisa kembali menjadi serigala yang buas. Ataupun mau lebih sangar lagi Anda menghadapi serigala, saya harus menjadi singa. Ya kan? Ngerti ya artinya ya? Tapi setiap kita, kalau Tuhan ingin membela kita, Tuhan ingin menyertai kita, dan kita ingin lebih daripada pemenang. Enggak cuma menang. Kalau Anda mungkin, Anda menghadapi serigala, saya mau jadi singa. Anda mungkin menang dengan cara manusia. Pada waktu itu. Tapi besok-besok Anda pasti kalah lagi. Waktu Anda mengalami tantangan, ujian, masalah di kehidupanmu. Tapi bagaimana kita belajar untuk menjadi seekor domba. Menjadi domba itu enggak enak loh. Saya bilang enak, domba. Ada yang enak? Domba? Domba itu enggak enak loh, saya mau kasih tahu loh. Jadi seorang, tapi itulah Yesus Kristus. Tapi saya melihat bagaimana kehidupan saya. Terus Tuhan mau ajar saya untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala yang buas. Itu memang tidak gampang. Itu tidak mudah, tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya secara pribadi, secara luar biasa. Nah, ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Supaya Bapak Ibu itu bukan hanya sebagai pemenang, namun lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu artinya di atas daripada pemenang loh. Ini satu hal yang luar biasa. Udah ya? Oke, makasih ya. Dikatakan bahwa lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah ke tengah serigala. Sebab itu kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya ingin sampaikan begini. Perkataan firman Tuhan ini artinya kurang tajam. Kalau Anda berpikir cerdik itu seperti apa? Seperti kancil. Ular itu apa sebetulnya? Licik ya? Masa licik? Belum tentu loh kalau menurut perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan apa? Be wise as serpents. Kalau bahasa Indonesianya cerdik, kalau bahasa Inggrisnya wise. Wise itu artinya cerdik bukan? Beda ya? Nah seringkali kita membaca bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah cerdik seperti ular. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana. Wise itu bijaksana. Bagaimana supaya Anda itu dikatakan bukan cerdik namun bijaksana. Orang cerdik dengan orang bijaksana, itu orang bijaksana itu lebih tinggi kedudukan daripada orang cerdik. Betul? Nah Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Ternyata orang yang bijaksana ini bukan hanya orang yang ditolong oleh Tuhan. Tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang ini orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu semua tidak hanya hidupmu ingin diberkati. Namun hidupmu ingin dipakai oleh Tuhan. Saya ngerti bagaimana menjadi seorang serigala yang buas. Bahkan menjadi seorang singa. Yang pernah saya ceritakan di tempat ini bahwa latar belakang saya.
dulu itu seperti itu. Saya nggak perlu ceritakan detail, tapi kurang lebih bahwa kalau saya menghadapi serigala, saya adalah singa. Karena kenapa? Karena saya orang laki-laki yang punya karakternya dulu seperti itu. Tetapi pada waktu saya berjumpa, mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan saya pribadi, apa yang terjadi? Bahwa Tuhan mengajarkan saya untuk menjadi seperti domba. Domba itu nggak gampang loh. Yesus itu bukan hanya sekedar domba. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah domba yang disembelih. Domba yang disembelih itu menderita, berkorban. Domba itu yang disembelih itu. Anda tahu kalau seekor domba itu mau disembelih, dia itu polos aja. Dia itu percaya aja bahwa pokoknya dia nggak memikirkan sesuatu, tenang-tenang aja, tapi dia menuju tempat yang disembelih. Itu Yesus Kristus. Pertanyaan saya pada hari ini, bahwa apakah kita ingin belajar seperti domba? Pada waktu Anda ingin belajar seperti domba, saya percaya bahwa hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Berbicara mengenai bijaksana seperti ular, saya belum bahas mengenai tulus seperti merpati ya. Bijaksana tentunya ya kita juga harus tulus ya, dua hal yang memang tidak bisa. Orang bijaksana pasti tulus lah ya kan. Tapi kalau Anda nggak tulus ya bagaimana gitu loh. Ini satu hal yang penting supaya dikatakan tulus. Domba itu juga tulus ya. Matius 7 ayat 24 saya buka ya. Matius 7 ayat 24. Kunci daripada Anda bisa mengalami, saya katakan tadi, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Nah ini dia nih, nah ini saya senang nih gambarin. Coba perhatian baik-baik. Perhatian gambarin dulu ya. Coba, udah lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Coba lihat, perhatikan. Anda yang di mana? Anda yang mau jadi serigala itu, yang buas, ataupun Anda seperti seorang domba. Domba yang polos. Kehidupan kita adalah seperti ini sebetulnya. Domba nggak mungkin menang melawan serigala. Itu nggak mungkin. Ya. Tapi yang Anda butuhkan adalah siapa di tengah-tengah ini? Yesus Kristus. Kalau kita melihat gambar ini luar biasa. Bagaimana laki-laki ini yang mungkin dia gambarkan seperti Yesus Kristus. Ini dia terluka. Karena kenapa? Karena dia menjaga domba ini. Ini satu hal yang penting yang Anda harus tahu. Sampai hari ini Tuhan itu bukan sekarang udah korban tubuhnya, perasaannya. Dia terus berdoa Anda supaya Anda itu ikut perkataan Tuhan. Anda ikut apa dikatakan firman Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mau ikut perkataan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan terus mau berharap kepada saudara supaya ikut apa kata dia. Karena kalau Anda seperti seekor domba, domba itu mendengar suara siapa? Suara gembalanya. Dan Anda tahu, domba itu gampang tersesat. Itu karakter domba, Anda harus tahu. Kita gampang tersesat atau tidak? Pertanyaan saya. Gampang sekali kita tersesat. Oleh karena itu kita harus mendengar suara gembala kita. Yaitu Yesus Kristus ya, di sini gereja ini ada gembala. Tapi yang terpenting adalah kita mendengar suara Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Nah kenapa kita perlu gembala? Karena kita domba yang memang seringkali tersesat. Anda tahu bahwa domba itu ya dia selalu berkawan-kawanan. Dan seringkali ada 1-2 ekor domba itu yang tersesat. Makanya Yesus katakan bahwa apa? Dia mencari domba yang tersesat. Kenapa? Karena domba itu gampang tersesat kalau nggak mendengar suara gembalanya. Dan apa yang terjadi? Kalau domba tersesat, itu ada siapa tuh yang lagi nunggu tuh? Serigala. Serigala tuh kuasa gelap, kuasa si jahat, yang memakai orang-orang mungkin di sekitar kita yang tiba-tiba menjadi serigala. Tapi mereka bukan serigala sebetulnya. Karena apa? Yesus mengatakan bahwa kasihlah musuh-musuh kita. Itu adalah roh sebetulnya. Ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kehidupan kita itu seperti ini sebetulnya. Kurang lebih menggambarkan seperti ini. Bahwa Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Tapi jangan jadi apa? Serigala. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi serigala.
Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti seekor domba. Kalau engkau seperti seekor domba, ini ada backingannya nih. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Walaupun deg-degan juga. Ya dalam kehidupan ini. Seringkali Anda kan deg-degan kan. Anda khawatir, Anda takut. Dia Tuhan tolong atau tidak nih. Tapi nyatanya sampai hari ini juga saya melihat bagaimana kehidupan saya secara pribadi. Dan saya juga percaya seluruh kehidupan manusia, anak-anak Tuhan juga seperti ini. Selalu ada Tuhan Yesus yang menolong. Oleh karena itu, Anda harus dengar suara gembala kita. Yesus berfirman, Anda dengar perkataan itu. Pada waktu Anda dengar, Anda tidak akan tersesat. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membawa Anda kepada air yang tenang. Rumput yang hijau. Itu pasti. Tapi kalau Anda tersesat, apakah Anda dicari? Dicari tetap. Tapi dia berkorban karena di luar sana itu banyak apa? Banyak serigala. Anda akan siap-siap diterkam dan Anda akan mati. Maut menanti. Seperti itu. Supaya Anda mengerti mengenai gambar yang sederhana ini. Supaya Anda tahu bahwa kita dituntut oleh Tuhan menjadi domba. Jangan jadi serigala apa jadi macan ataupun harimau. Itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ya, jangan jadi serigala atau harimau ya dalam keluarga. Baik bapak atau ibu. Yang kedua, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayan kita. Tuhan mau kita jadi domba. Jangan jadi serigala yang buas. Ya. Dan saya baca. Matius 7 ayat 24. Ya. Nanti setelah saya baca firman, balik ke dalam gambar supaya Anda ingat. Hari ini khotbahnya mengenai gambar itu. Ya. Supaya Anda ingat bahwa saya ini domba. Ya. Domba itu harus apa? Bijaksana. Ya. Bijaksana seperti ular. Ya kan? Wise as serpent. Ya. Matius 7 ayat 24 dikatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tadi kita berbicara mengenai bagaimana Tuhan mengatakan pada kita untuk jadi orang bijaksana seperti ular, ya, bukan cerdik saja, tapi ini bijaksana sebetulnya kata yang lebih tepat, bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu dan kemudian turunlah hujan dan ayat 25 apa? Datanglah apa? Banjir. Di tempatnya ada pernah mengalami banjir gak? Tinggi sih di sini ya. Di Jakarta kemarin tuh banjir tuh. Waduh itu luar biasa tuh. Saya tanya beberapa saya pelayan, Pak rumah saya banjir. Nah, iya gak apa-apa kan tapi belum rubuh ke rumahnya kan gak apa-apa. Gak masalah. Masalah banjir ya kan masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah masalah sebetulnya. Setiap kita pasti mengalaminya. Mau yang khotbah, ya mau yang dengar, mau yang mulai. Sama aja sebetulnya ya. Semuanya sama. Pasti mengalami masalah. Kalau kita berbicara tadi mengenai banjir dan hujan ya, dikatakan lalu angin melanda rumah itu ya. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ada yang kedua dikatakan apa? Ada orang yang dikatakan ayat 26 ya. Yang tadi mendengar dan melakukan. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Dan dikatakan ayat ke-26 yuk. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ternyata ada juga di gereja. Tapi gak ada di tempat ini saya yakin. Ya. Mendengar, ada satu yang mendengar melakukan. Ada sama-sama dengar gitu loh. Sama-sama senang mendengar firman Tuhan. Oh enak ya dengar firman Tuhan. Tapi perbedaannya begini. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Itu aja bedanya. Ya, itu saja. Dan Bapak Ibu, saya berdoa agar Bapak Ibu itu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini penting. Nah ini yang kedua. Yang tadi dengar dan lakukan. Ada hujan, banjir, angin, tapi rumahnya gak rubuh. Nah yang kita baca yang kedua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan apa? Yang ngomong bukan saya ya, ibu sendiri, bapak sendiri ya. Orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ini bedanya. Batu itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Batu itu berbicara mengenai fondasi kita dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita mau melawan firman Tuhan serupa seperti Kristus. Ini penting banget, penting saya katakan sekali lagi. Penting sekali. Dan dikatakan ayat 27. Kemudian turunlah
hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sama-sama gitu ya. Jadi orang yang mendengar dan melakukan, orang mendengar dan tidak melakukan sama. Jadi setiap manusia, setiap anak Tuhan mengalami hal yang sama. Ya, hanya ada bedanya. Yang satu melakukan, yang satu tidak. Tapi yang melakukan juga ada buahnya, ada dampaknya. Yang enggak melakukan juga ada sama, menerima buah dan dampaknya juga. Yang mendengar tetapi tidak melakukan, dikarenakan apa? Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Siapa yang belum benar-benar pernah mengalami banjir? Rumahnya pernah kebanjiran? Gak ada ya? Wah, puji Tuhan. Saya zaman dulu pernah mengalami kebanjiran rumah saya. Wah, segini nih dalamnya nih. Di dalam rumah itu banjir. Itu barang-barang rusak semuanya. Itu pada ngapung, ya kan, meja. Bahkan yang paling membuat saya itu dalam hati saya merasa, aduh ada kehilangan. Pada waktu itu udah lama sekali gitu ya. Itu lama, saya belum menikah, saya masih tinggal dengan orang tua saya. Itu foto-foto, kenangan yang udah puluhan tahun. Foto saya tuh masih bayi, masih kecil. Foto orang tua saya menikah. Itu habis semua, kena banjir. Itu yang kenangan yang menurut saya yang kita bisa beli. Kalau meja, kursi, kerusakan semua itu kita bisa beli semua kan. Bisa. Tapi foto kenangan itu nggak ada, nggak seperti handphone. Handphone sekarang gampang, iCloud, ya kan? Oh disimpan aja. Foto-foto saya udah belasan tahun sering muncul nih. Wah ternyata anak saya dulu masih kecil nih. Kita masih bisa simpan ya kan di iCloud. Kecuali kalau iCloud-nya ya rusak lah ya. Tapi foto itu nggak ada lagi, memori itu hilang aja. Saya juga, waduh begitu banyak memori hilang. Tetapi juga yang Anda tahu pada waktu ada kali banjir, itu air masuk. Itu kan bukannya air dari mana, itu kan air got itu kan masuk itu kan. Itu kotor belum lagi. Waduh bau rumah. Rusak deh pokoknya semuanya rumah. Nah saya benar-benar ngerti, ngalami hal itu. Banjir. Ya rumahnya gak rubuh. Tapi wah rusak gitu loh ya. Furniture rusak, apa rusak. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, pada waktu Anda mengalami masalah, apakah Anda tetap melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah Anda menjadi orang yang taat dan setia? Ini penting loh, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Karena ini adalah fondasi kekristenan. Karena itulah yang membedakan. Kenapa? Kok anak Tuhan yang ini kenapa kok hidupnya dipakai Tuhan? Hidupnya luar biasa. Mengalami begitu banyak mujizat. Walaupun sama-sama mengalami masalah. Kenapa ada yang satu yang, kenapa saya gak ditolong? Kenapa saya menjadi orang yang kurang beriman? Kadang-kadang saya juga mengalami keputusasaan. Kadang-kadang kita bertanya Tuhan tuh ada atau tidak. Nah itulah yang membedakannya. Yang membedakan apa? Pada waktu Anda mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupanmu. Badai datang dalam kehidupanmu. Anda hanya menjadi pendengar atau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Melakukan suara Tuhan. Ini penting banget. Supaya Anda seperti gambar tadi. Domba. Ingat? Domba yang selalu ya ditolong, dijaga ya oleh Tuhan. Dan ingat bahwa orang-orang yang hidupnya setia dan hidupnya yang saya sampaikan beberapa waktu mungkin tahun yang lalu, orang yang suka akan firman Tuhan. Kalau Anda ingat apa yang saya sampaikan pada tahun lalu. Orang yang sangat suka firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Anda ingat gak firman itu? Bukan Anda saja diberkati, namun anak cucumu. Bahkan keturunan keempat, cicit juga sekalian. Kalau bapak ibu punya anak, ya, contoh, ya, saya melihat begitu banyak. Kalau anakmu diberkati, senang gak sebagai orang tua? Apakah Anda iri anak-anak diberkati? Apakah Anda sebel? Diberkati? Tidak kan? Kalau orang lain tetanggamu diberkati Anda senang atau enggak? Tuh kan diem. Kalau temanmu diberkati Anda senang atau tidak?
Wah kalau teriak baru senang, tapi tadi ragu-ragu jawabannya gitu loh. Kalau ada orang diberkati, Anda harus senang juga. Harusnya. Tapi kalau anak Anda, cucu Anda diberkati, jadi orang-orang yang hebat, Anda senang tidak? Bangga kan? Bener gak? Iya, udah pasti. Kalau Anda gak senang, itu ada yang gak beres dalam kehidupanmu. Bener gak? Kalau anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, senang. Tapi bagaimana supaya anak cucu kita diberkati? Firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan bahwa kita harus cinta, kita harus sangat suka firman Tuhan. Sama mau Daud yang mengatakan, apalagi Tuhan Yesus mengatakan, ini penting. Ya, bukan hanya bicara mengenai berkat, tapi bicara mengenai fondasi. Anda pasti punya masalah dalam kehidupanmu. Badai akan datang silih berganti dalam kehidupanmu. Tetapi apakah Anda tetap berdiri teguh, tidak roboh? Ini penting. Tidak mengalami kerusakan yang hebat. Ini penting. Anda harus mendengar dan melakukan. Dan Anda harus, step berikutnya tidak hanya melakukan, sangat suka firman Tuhan. Ini penting. Supaya anak cucumu diberkati. Anda mau panjang umur gak? Kalau Anda mau panjang umur, ya Anda harus suka firman Tuhan. Kenapa? Kalau anak Anda gagal, anak Anda yang membawa stres di dalam kehidupanmu. Kalau seperti itu, kira-kira hidupmu bahagia atau tidak? Kalau anak Anda troublemaker, membawa masalah, begitu banyak masalah, dia lagi bikin masalah. Hidupnya Anda bahagia atau tidak? Tidak mungkin Anda bahagia. Kalau Anda nggak bahagia, Anda stres. Kira-kira Anda panjang umur tidak? Tidak. Jadi kalau Anda ingin melihat anakmu diberkati, Anda harus juga memberikan contoh kepada anakmu bahwa saya sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita juga ingin melihat Tuhan bekerja terhadap anak-anak kita secara luar biasa, menjamah hati dia menjadi orang yang baik, yang benar, yang diberkati. Pada waktu Anda melihat anak cucumu diberkati, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan sukacita. Itu yang membuat engkau akan panjang umur, masa tuamu akan happy. Saya juga melihat bagaimana orang-orang tua ya bukan hanya membesarkan anaknya dari bayi ya udah besar ya kan, sampai anaknya udah menikah, udah punya cucu, masih aja merepoti orang tuanya. Setuju atau enggak? Saya melihat banyak seperti ini. Beban orang tua terhadap walaupun anaknya itu udah nikah, udah punya cucu, sampai mati saya katakan beban itu. Itu adalah antara anak ya dengan orang tua dengan anak. Itu seperti itu. Anak bahagia, orang tua akan bahagia. Anak gak happy, pasti orang tua juga gak happy. Seperti itu. Tapi bagaimana pertanyaan kalau jadi orang jadi anak? Orang tua gak happy, anak tetap happy atau tidak? Seringkali juga begitu juga. Ya biarin aja orang tua kita lah. Ya kita happy-happy aja sebagai anak. Biasanya lebih sayang anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak? Pertanyaan saya. Iya. Kasih anak kepada orang tua atau kasih orang tua kepada anak? Iya, benar itu. Itu memang seperti itu. Memang kita sudah dilahirkan seperti itu DNA kita. Sama seperti Bapa di sorga mengasihi kita. Lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi dia. Seperti itu. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa penting bahwa Anda itu harus ya saya katakan sederhana firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa untuk mengasihi ya Tuhan itu bagaimana? Melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan ayat 2 Matius 24 saya tutup ya. Saya ini sampai jam berapa Bu? Oh saya udah mau selesai harusnya ya. Oke. Ya 10 menit lagi ya saya kasih 10 menit ya. Matius 24 ayat 45, saya akan cepat. Tadi berbicara mengenai yang bijaksana, seperti ular ya. Tulus, seperti merpati. Ya, saya belum bahas lebih dalam nih mengenai tulus nih ya. Tapi bagaimana Anda harus menjadi orang bijaksana? Bijaksana orang yang apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ingat tuh perkataan saya baik-baik. Anda yang menjadi orang bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi sebelum Anda melakukan firman Tuhan, Anda harus suka baca firman Tuhan. Renungan firman Tuhan.
Ayat 45, Matius 24, 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Sama seperti yang Yesus katakan tadi di dalam Matius 7. Orang yang mendengar dan melakukan. Ini adalah orang yang setia. Orang yang taat. Yang melakukan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan dikatakan yang bijaksana. Orang bijaksana ya pasti orang yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan apa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Artinya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, itu akan diangkat oleh Tuhan. Anda mau diangkat? Itu caranya. Gampang kan sebetulnya. Cuma pelakuannya gampang sulit. Sulit. Jadi saya katakan tadi, balik lagi. Anda ingat baik-baik perkataan saya. Jadi seperti seekor ragu-ragu. Domba apa serigala nih? Ada yang oh saya serigala bu. Serigala pak. Nggak bisa pokoknya. Saya nggak bisa terima pokoknya. Kalau seperti saya harus balas seperti serigala. Tidak. Anda jadi domba. Ibu-ibu harus jadi domba. Jangan jadi serigala. Bapak juga sama, jangan jadi serigala. Bener kan? Apa jangan jadi seperti domba? Jadi seperti domba, jangan seperti serigala. Kalau hidupmu mau diangkat oleh Tuhan, mau dipercaya oleh Tuhan, berubahlah karaktermu, berubahlah pola pikirmu. Agar Anda diangkat, Anda akan dianggap layak menjadi orang bijaksana. Jadi kadang-kadang kenapa? Bapak-bapak ya suami, kok berkatnya gak ketahan gitu ya? Doamu ketahan karena apa? Karena Anda tetap mau jadi serigala yang buas, yang ganas. Berubahlah menjadi domba supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Supaya doamu tidak terhalang. Juga sama ibu-ibu, jangan jadi serigala di rumah. Jadilah seperti domba yang lemah lembut. Supaya hidupmu juga diberkati, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, suamimu diberkati oleh Tuhan. Ini penting ya. Dan dikatakan apa? Yuk kita baca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. 46. Berbahagialah hamba. Bahasa Inggris, diberkatilah hamba. Yang diberdapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Jadi artinya melakukan tugas, artinya melakukan perintah. Melakukan perkataan Tuhan. Yang saya katakan tadi orang bijaksana. Jadi kata kuncinya itu. Melakukan apa perintah Tuhan. Ini penting, melakukan apa firman Tuhan. Dan pada waktu Tuhan itu datang. Ayat 47, saya tutup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Itu dipercayakan, diangkat, ya kan? Dipercayakan ya. Segala miliknya menjadi pengawas. Jadi levelnya beda. Levelnya itu beda. Anda mau seperti itu? Dipercaya, diangkat oleh Tuhan. Jadilah seperti seekor domba. Ya. Bijaksana seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kata-kata tulus ini juga saya belum bahas lebih dalam. Ini hati ini penting. Ya. Bagaimana hati ini harus tulus. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, Anda tahu beberapa udah cukup ya berapa waktu ini ya. Saya tuh selalu berdoa setiap hari ya. Setiap hari dalam kehidupan saya. Yang selalu saya doakan adalah saya selalu minta kasih karunia Tuhan. Karena saya merasa saya ini tanpa Tuhan. Sama seperti serigala tadi. Sama seperti domba tadi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada waktu saya benar-benar memberikan hati saya kepada Tuhan. Saya miskin di hadapan Tuhan. Artinya miskin itu bukan miskin secara materi, bukan. Tapi hati ini. Ya, artinya orang miskin ini merendahkan diri betul-betul. Berharap bahwa hidup ini tanpa Tuhan, tanpa kemurahan, tanpa kasih karunia Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini penting. Ya, ini salah satu fondasi juga. Saya nggak bahas lebih dalam. Ini satu hal yang perlu ya kita alami. Sama seperti Musa. Musa itu luar biasa. Tinggal di istana, keluar daripada istana, menderita, ya kan dikejar-kejar, ya kan itu jadi budak juga, terus diangkat Tuhan lagi, memimpin bangsa Israel. Pada akhirnya dia mengatakan, Tuhan hanya aku minta kasih karuniamu, kalau aku mendapat kasih karuniamu di hadapanmu.
Jadi artinya penting dalam kehidupan kita, kita minta kasih karunia. Di dalam keluarga kita minta kasih karunia Tuhan. Mendidik anak-anak kita, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang tua. Kita minta kasih karunia Tuhan dalam keluarga kita. Ini penting. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayan kita minta kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan menjaga, membela kita. Ini penting. Dan tentunya kita harus punya hati yang tulus. Saya percaya bahwa setiap kita, bahwa Tuhan akan mempercayakan sesuatu. Saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Kalau saya menyaksikan itu begitu banyak. Makanya ada laguan. Begitu banyak apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan ini. Ini luar biasa. Tapi fokus saya bukan apa yang Tuhan beri secara materi, secara dunia ini. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu begitu luar biasa. Ya saya katakan tadi. Dulu saya serigala, singa. Yang harusnya dibuang. Ya, masuk api neraka. Tapi saya mendapat kasih karunia Tuhan. Saya belajar untuk menjadi seorang domba yang memang tidak mudah. Tapi ya itulah, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus. Menjadi orang bijaksana. Dan bagaimana hidup saya dulu dari bawah. Bahkan dari minus. Kalau bicara minus itu artinya bukan hanya materi ya. Tapi kehidupan saya bukan hanya rohani. Kehidupan saya, karakter saya yang minus. Apalagi rohani yang tidak mengenal Tuhan. Secara keuangan yang minus. Tapi Tuhan bisa percayakan banyak hal di dalam kehidupan saya. Dan selalu saya menyadari semua itu gak ada apa-apanya. Saya merasakan bahwa itu semuanya kasih karunia Tuhan. Tapi bagaimana saya tetap berdoa, Tuhan saya minta kasih karuniamu, supaya aku bisa menyelesaikan garis finishku dalam kehidupan ini. Dalam melayani, dalam melakukan tanggung jawab tugas yang Tuhan berikan. Di dalam keluarga, di dalam pelayan saya, di dalam bisnis saya. Supaya apa? Supaya saya berkenan pada akhirnya saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus tadi. Itu yang menjadi kerinduan saya. Tapi pada hari-hari ini, bagaimana situasi, kondisi, keadaan. Memang siapa yang tahu bahwa sekarang ini lagi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja? Siapa yang tahu? Kalau yang sekolah nggak tahu kali ya. Tapi yang kerja, yang bisnis pasti tahu. Nah oleh karena itu Anda harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga keuangan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Karena itu salah satu juga yang penting juga ya. Yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah oleh karena itu saya undang tim musik semua maju ke depan. Saya ingin berdoa. Coba tolong tampil kembali. Tadi gambar. Supaya ingat. Kita adalah kita adalah setuju? Seringkali iblis datang menggoda kita untuk menjadi serigala. Ya, ingat. Kalau dia datang, cukup. Dia bikin kita, wah pokoknya panasin hati kita. Kita harus jadi serigala, bahkan harus menjadi singa. Ingat, itu bukan Tuhan Yesus. Domba, itu artinya apa? Berdoa, ada masalah, menyembah Tuhan. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ini penting dalam kehidupanmu. Tadi saya cerita kepada Ibu Gembala, saya selama 8 tahun terakhir ini, 9 tahun kan hanya fokusnya melayani anak-anak muda. Ya kan? Anak muda itu bahkan anak-anak kecil. Ya. Agar mereka ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Itu saya lakukan selama 9 tahun keliling. Ya. Keliling Indonesia yang pernah saya sampaikan ke pulau-pulau yang terkecil gitu. Ya minggu depan saya pergi lagi ya. Ada yang dari Sumatera Utara? Si Borong-Borong? Tahu? Hah? Nggak tahu Ibu? Tahu ya? Nah, saya akan ke si Borong-Borong. Ya. Yang sebelumnya kemana? Tuh udah keliling dah Sumatera Utara saya. Danau Toba itu hampir saya keliling itu. Ya. Si Borong-Borong. Itu si Borong-Borong saya berdoa agar apa yang direncanakan ada 10.000 anak-anak muda yang hadir di situ. Supaya mereka tuh mengalami zaman Roh Kudus. Karena apa yang Tuhan persiapkan sekarang ini untuk generasi ke depan. Agar kita punya generasi yang luar biasa. Nah, ingat gambar ini ya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Agar hidupmu
selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Agar hidupmu dipercayakan oleh Tuhan. Engkau mau diangkat, jadilah seperti domba. Engkau mau ditolong Tuhan, jadilah seperti domba. Anda ingin diberkati dan jadi berkat, jadilah seperti domba. Karena apa? Domba adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Yuk kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan beberapa waktu. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Amin. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tutup mata kita semua pada pagi hari ini. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Saya tahu bahwa Bapak Ibu pada hari ini adik-adik mungkin mengalami masalah badai yang sering terjadi dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa melalui lagu ini, biarlah kita menjadi orang yang tetap setia. Menjadi orang yang bijaksana. Setia dan bijaksana adalah karakter yang Tuhan inginkan. Saya merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Saya merasakan Roh Kudus hadir pada pagi hari ini. Dia ingin memberikan kau kekuatan. Memberikan kau kelegaan. Memberikan kau damai sejahtera. Mari sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Ini biarlah menjadi lagu, menjadi doa kita. Katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Bayangkan tangan kita. Tutup mata. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
Roh Kudus mengalir atas pada saat ini. Jamah dia Tuhan, jamah dia Tuhan Yesus, jamah dia, jamah ibu ini Tuhan. Jamah dia Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jamah ibu ini Tuhan Yesus, mari berdoa. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir tempat ini. Setiap kita berdoa, saya rasakan hadirat Tuhan tempat ini. Musik tetap mainkan. Berdoa. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir tempat ini. Ini ada hadirat Tuhan tempat ini. Jamah dia Tuhan Yesus. Jamah shika da. Saya rasakan hadirat. Jamah dia Tuhan Yesus. Yes. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Sembuhkan dia Tuhan Yesus. Jamah 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 dia Tuhan Yesus. Oh, ya nama Yesus. Ini hadirat Tuhan. Jamah dia Tuhan. Jesus. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan Yesus. Urapi Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ibu yang paling belakang pada saat ini. Jamah dia Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan, menyembah.
Iya namanya Kita minta kasih karunia Tuhan turun atas keluarga kita. Yesus. Kasih karunia turun atas suami kita. Kasih karunia Tuhan turun atas istri kita. Atas anak-anak kita. Atas suami kita. Atas makanan cucu kita. Kita berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan kita. Kita minta kasih karunia. Dalam pelayan kita. Saya rasa hadirat Tuhan mengalir tempat ini. Mengalir. Terima. 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 Hadirat Tuhan mengalir. Hadirat Tuhan mengalir. Hadirat Tuhan mengalir. 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 Mengalir tempat ini. Mengalir gereja ini. Mengalir. Aku berdoa bagi Gembala. Saya rasa hadirat Tuhan mengalir atas para saat ini. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Mengurapan. Mengalir atas para saat ini. Terima. 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 Hadirat Tuhan. 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 Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Biar pengurapan Tuhan. Di saat dia memuji menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami tahu di saat Kau hadir, artinya Kau berkenan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Kau mengatakan agar kami seperti domba. Domba yang mendengar suara gembala. Mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Aku berdoa pada pagi hari ini. Biar hadirat urapan ini membuat telinga rohani mereka tajam untuk mendengar suara gembala. Dan di saat mereka mendengar suara itu, berikan mereka kekuatan dalam hati mereka untuk melakukan suara itu. Melakukan perintah, firman, perkataan-Mu Tuhan. Dan di saat mereka menghadapi masalah, badai yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap berdiri teguh, kuat. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana mereka Tuhan menjaga mereka. Tuhan bahkan mujizat demi mujizat terjadi. Di tengah-tengah situasi dan keadaan kami, di tengah-tengah serigala-serigala Tuhan. Biar kami menjadi domba yang bijaksana, yang tulus. Terima kasih Bapa, berkati gereja tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, sembuhkan yang sakit, bebas yang terikat. Berkati gembala, ibu gembala bersama keluarga semua. Agar menjadi gembala yang baik. Gembala yang selalu menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku menyampaikan benar firman Tuhan. Bila firman itu termeterai dalam hati kami. Dan kami benar-benar mengalami apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.